Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tolak kebijakan penangkapan ikan terukur, ratusan nelayan berdemo di gedung DPRD Kota Tegal. Uang korupsi pengelolaan dana pensiun PDAM Kabupaten Semarang sebesar 8,5 miliar rupiah dikembalikan ke negara. Kerap cekcok soal warisan, seorang ayah di Kudus tega membunuh anak kandungnya. Uang korupsi sebesar 8,5 miliar rupiah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Itu adalah uang titipan kerugian negara atas kasus korupsi pengelolaan dana pensiun pegawai PDAM Kabupaten Semarang. Tumpukan uang senilai 8 miliar 521 juta rupiah ini diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Uang hasil korupsi ini adalah kerugian negara terbesar selama 2024. Perkara berawal dari penyidikan Kejari Kabupaten Semarang atas dugaan kasus korupsi di PDAM Kabupaten Semarang yang melibatkan Direktur PDAM Kabupaten Semarang periode 2014-2018. Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menaikkan iuran dana pensiun pegawai. Penitipan uang kerugian negara sesuai dengan hasil audit penghitungan Dapenmak pegawai PDAM Kabupaten Semarang tahun 2017. Pada tahap penuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Direktur Utama Dapenmas, Bapak Suwarno, dalam ini selaku Badan Hukum Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan program pensiun manfaat, pasti mengembalikan kerugian negara kepada nantinya dititipkan ke kami seperti mana tersebut di atas yang diterima oleh kami selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri Semarang. Selanjutnya nanti uang penitipan ini akan kami titipkan kembali di rekening penerimaan lainnya atau RPL Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada Bank BRI Cabang Ungaran. Uang kerugian tersebut selanjutnya dititipkan pada rekening penerimaan lainnya milik Kejari Kabupaten Semarang pada Bank BRI Cabang Ungaran. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Bursa kerja yang diselenggarakan di pendopo pemerintah Kabupaten Boyolali sangat diminati oleh anak muda, khususnya mereka yang baru lulus SMA maupun kuliah. Pada bursa kerja kali ini ada 1.800 lebih lowongan pekerjaan, sehingga diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Boyolali. Sejak pagi, pendopo pemerintah Kabupaten Boyolali dipenuhi anak-anak muda. Mereka sengaja datang untuk mencari informasi lowongan pekerjaan pada acara Bursa Kerja Boyolali 2024. Begitu pintu dibuka, ratusan remaja langsung menerobos masuk ke dalam pendopo. Mereka pun terlihat begitu antusias. Saat berada di dalam, masing-masing remaja bebas memilih perusahaan dan jenis pekerjaan sesuai dengan minat dan bidang mereka. Acara bursa kerja ini dinilai sangat membantu masyarakat yang baru lulus SMA maupun kuliah untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Lowongan kerja sih cocok gitu. Lulus kapan? Lulusnya tahun 2023. Belum dapat kerjaan? Udah sempat kerja tapi mencari lagi. Gitu. Dengan adanya job fair ini gimana? Ya, sangat membantu para job seeker sih yang lebih utamanya gitu. Jadi yang masih bingung mencari kerja, kita bisa datang ke sini langsung. Pada acara bursa kerja ini total ada 38 perusahaan yang menyediakan 1.806 lowongan pekerjaan. 17 diantaranya merupakan perusahaan yang berasal dari luar Boyolali. Awalnya itu kita menargetkan 35 perusahaan, tetapi ternyata antusias dari perusahaan-perusahaan banyak sekali dan pada akhirnya hingga sampai saat ini adalah ada 38 perusahaan yang hadir dan ada 17 perusahaan dari luar Boyolali dan 2 LPK. Diharapkan acara ini dapat menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran khususnya di wilayah Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah, SMP Negeri 4 Kota Semarang menggelar deklarasi pelajar, guru, dan orang tua. Kekerasan dan intoleran SMP Negeri 14 Semarang. Deklarasi anti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleran digaungkan ratusan siswa SMP Negeri 14 Kota Semarang. Usai deklarasi, para peserta menandatangani kesepakatan yang telah diucapkan bersama-sama. Pentingnya deklarasi ini untuk mendorong para peserta didik di lingkungan SMP Negeri 4 Semarang untuk menghindari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleran. Agar terpantau, ada pun 3 tim dibentuk. Mereka adalah tim pencegahan, tim pemenangan, dan tim jejaringan. Tim pencegahannya ada sendiri, tim penanganannya ada sendiri, dan jejaring yang akan kami lakukan kalau permasalahannya akhirnya kok ada anak yang melakukan kesalahan yang berat, ya itu juga ada sendiri. Tapi komitmen kami adalah 99% itu di pencegahan supaya anak itu berperilaku positif. Salah satunya ada agen perubahan, pembiasaan, dan sebanyak mungkin diberi kegiatan-kegiatan positif biar anak itu lupa untuk melakukan yang negatif gitu. Tak hanya peserta didik, orang tua juga digandeng untuk mendukung gerakan ini. Sebab pendidikan anak tak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua sehingga anak terhindar dari aktivitas negatif. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Di Kabupaten Semarang, ribuan anggota pramuka ikuti pembentukan karakter. Selama 4 hari, mereka dibina memiliki jiwa kepemimpinan. Layaknya pasukan perang, inilah atraksi teatrikal pertempuran Palang dan Ambarawa yang disajikan anggota pramuka SMP Islam Terpadu di Jawa Tengah. Bertempat di bumi perkemahan Spekta Merbabu, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Satuan Komunitas Pramuka Sekolah Islam Terpadu dari SD hingga SMP Jawa Tengah menggelar pembentukan karakter selama 4 hari. Kegiatan sejak 14 hingga 17 Oktober kemarin untuk membentuk karakter yang tangguh dan mandiri bagi 2.418 anggota pramuka. Kegiatan Kema Ukhuwah yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara siswa khususnya di era digital. Lantaran di zaman sekarang anak-anak cenderung sibuk dengan teknologi dibandingkan bersosialisasi di dunia nyata. Bagaimana membangkitkan anak-anak supaya semangat kembali dalam berlatih pramuka, sehingga dimunculkanlah kegiatan-kegiatan seperti seni, hiburan, kemudian tentu saja masalah ibadah dan sebagainya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ada juga muatan-muatan yang berkaitan dengan keterampilan, keilmuan, terutama dikenalkan dengan sekarang ini kehati-hatian anak menghadapi yang disebut dengan revolusi industri 4.0 ya, di mana digitalisasi merupakan bagian yang harus direspon secara positif. Para peserta mengaku sangat menikmati acara kema ini karena mendapatkan banyak pengalaman dan teman baru dari sekolah lain. Persiapan lomba sampai ke pembakaran seperti perlengkapan baju dan alat lomba. Kegiatan seperti apa nih? Kegiatan ini apa? Ikuti apa aja kamu? Oh, kayaknya ada lomba, habis itu ada kayak tampilan-tampilan begini, konser. Banyaknya kegiatan seperti ini bisa memberi pengalaman nyata bagi siswa, terutama untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.